Baik, para jamaah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah, ikhwan, akhwat ya, baik di dalam masjid maupun di luar masjid, jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da maghrib ini kita akan melanjutkan kajian terjemah ayat-ayat Allah yang insyaallah pada kesempatan ini akan kita kaji yang melanjutkan yang sudah, yaitu sekarang surat An-Nisa, masih di An-Nisa ayat 71 insyaallah. Sampai berapa nih Pak? 72, 73, 74 74, 73 74 ya? 74, baik. Baik, kita awali bersama dengan baca umul kitab. Dan kita berharap dengan Al-Fatihah yang kita baca, segala apa yang kita panjatkan, kita hajatkan dalam doa-doa kita, Allah kabulkan ya. Ala hadziniyah wa qulatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Wa inna minkum laman la yubatti'an fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya id lam akum ma'akum syahida. Wala in asabakum fatlum minallahi la yaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashrunal hayatad dunya bil akhirah wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaglib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ya, sadaqallahu azim. Baik para jamaah sekalian, sembari kita menerjemahkan, nanti kalau yang tanyakan silakan hal-hal seputar hukum-hukum bacaan ya, nanti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Untuk yang ini insyaallah kita semua nggak ada yang nggak ngerti ya Pak artinya ya. Wahai orang-orang yang beriman. Paling hafal ya, paling hafal, dan pastinya juga paling tahu tentang tujuannya. Ini adalah sapaan, seruan buat kita, khusus kita.
orang beriman yang disapa dengan begitu mesra dengan sebutan orang-orang yang beriman. Jadi jangan sampai kita merasa tidak terpanggil, tersapa dengan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, khudhu khidrakum. Khudhu juga sering ya. Khudhu asal kata akhadha ya khudhu, itu artinya mengambil. Walaupun dalam beberapa kalimat ya maknanya kadang-kadang ya ini fleksibel tergantung apa kebutuhan. Kadang mengambil, menawan, menangkap, menyiksa ya juga bisa. Menghukum ya juga bisa ya. Nah, kalau di sini maksudnya adalah mengambil. Kadang-kadang juga bisa berarti apa? Menjadikan ya. Khudhu ambilah khidrakum ya, kesiagaan kalian ya, persiapan kalian. Kita orang beriman. Jadi setelah di ayat ya sebelumnya tentang banyak perintah-perintah ya tentang taat pada Allah dan Rasul, termasuk masalah hukum kemarin kita bahas ya. Maka sekarang gilirannya adalah perintah untuk melaksanakan perintah sebuah syariat, yaitu perintah perang. Fangfiru, maka berangkatlah kalian ya. Fangfiru, berangkatlah kalian subatin, dengan berkelompok-kelompok ya. Berregu-regu gitu ya. Artinya enggak dalam satu kekuatan utuh tapi berkelompok-kelompok. Itu makna subatin. Awinfiru atau ya, atau infiru, berangkatlah kalian semua, sama ya tadi dengan fanfiru, ini awinfiru, bedanya kalau fa itu maka, aw itu atau. Karena ketemu dengan apa? Sukun, maka dikasih harokat kasroh jadi awinfiru gitu ya. Atau infiru, berangkatlah kalian semua jami'an, berjamaah, berarti sentral seluruh kaum muslimin dalam satu komando bareng ya, maju bersama, tidak bergelombang, berkelompok ya, tadi kan berkelompok gitu ya. Kalau ini bareng-bareng. Jadi nanti tergantung apa ya, tergantung situasi dan kondisi, bagaimana arahan pimpinan, komandan ya, komandan perang seperti itu. Yang itu tidak boleh dilanggar ya. Kalau dilanggar, lari itu dosa besar ya, lari di perang. Wa inna, dan sungguhnya minkum di antara kalian, laman sungguh ada orang yang ya, lahnya sungguh ya, huruf tauhid. Inna juga sungguh juga. Saya ulang, wa inna, dan sungguh atau sesungguhnya boleh, minkum di antara kalian orang beriman itu, laman sungguh ada orang yang layubatti anna ya. Layubatti anna, sungguh benar-benar ada yang berlambat-lambat. Ada perintah infiru, yuk berangkat gitu dengan segera, tapi dia santai-santai. Kenapa? Ada berbagai kemungkinan gitu ya. Kemungkinan. Jadi kemungkinannya itu adalah memang dia berangkat, cuman memang ngulur waktu ya, santai. Ada juga mungkin kalau dalam tafsirnya memang ada ini, memang hatinya berpenyakit gitu ya, hatinya berpenyakit seperti itu. Nah, ada juga karena mungkin takut setelah dia tahu tentang jumlah musuh ya, setelah tahu jumlah musuh. Fa'in asobatkum, maka jika asobatkum menimpa pada kalian musibah, bencana, maksudnya ketika perang kalah gitu ya, kalah secara fisik ya Pak, secara fisik. Ada yang terbunuh, banyak yang terbunuh, syahid, kira-kira seperti itu. Qala, berkata, nah ini orang yang berlambat-lambat, makanya ditafsirkan ini adalah orang yang berpenyakit hatinya. Bahasa kitanya apa? Munafik gitu ya, munafik, atau sudah terjangkit penyakit nifaq gitu ya. Qad amallah, sungguh telah memberikan nikmat ya, siapa Allah alaiya, kepadaku. Di sini menggunakan qala yang menunjukkan bahwa sepertinya orangnya nggak banyak ya Pak, tapi ada ya, bahkan ditafsir dan menyebut tokohnya namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, yang memang dia ternyata dia muslim sih gitu ya, cuman dia munafik gitu.
orang Yahudi ya Pak, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Qad an'amallahu alayya, sungguh telah memberi nikmat padaku siapa Allah, idlam, ketika tidak aku menjadi ma'ahum, bersama mereka, syahidan, menyaksikan, hadir di perang itu. Jadi kalau bahasa kitanya Pak, jadi nyukurin ya, nyukurin orang yang berangkat gitu, nyukurin orang yang berangkat. Nah dia merasa yang nggak berangkat bener, karena dengan nggak berangkat nggak termasuk yang kena musibah, nggak hilang tangannya, nggak hilang jarinya, nggak hilang matanya gitu kan, nggak hilang kendaraannya gitu, sehat, gagah, segar bugar, nggak kehilangan apa-apa, seperti itu. Walain, dan sungguh jika asobakum, menimpa kepada kalian fadlun minallah, apa fadlun? Karunia ya, karunia atau keutamaan dari Allah, maksudnya di sini kemenangan. Dengan kemenangan maka mendapatkan banyak apa? Gonimah ya, dapat fadlun namanya gonimah, berupa harta benda apa aja bentuknya, bisa kendaraan yang mereka tinggal lari, senjata, mungkin harta yang lain, termasuk ternak juga bisa, bahkan juga bisa dapat tawanan juga termasuk keutamaan, karena itu dari tawanan itu nanti dapat banyak, sebab akan ditebus ya, harus ditebus gitu ya. Jadi walain, dan sungguh jika asobakum, menimpa pada kalian fadlun ya, karunia minallah, dari Allah, berupa kemenangan ya, akhirnya mendapat berbagai macam keutamaan termasuk tadi ya, gonimah, layaqulanna, sungguh benar-benar ya akan mengatakan ya, sungguh benar-benar, ada lam taukid, juga ada nun taukid sakilah ya, depan dan ujungnya ya, pakai penegas. Pertama pakai la, kedua pakai nun yang tasdid, dua-duanya huruf taukid penegas. Yang pertama namanya lam taukid, yang ujung namanya nun taukid sakilah, bacanya tahan dengung, layaqulanna, yang dengung minimal 3 ketuk ya. Sungguh benar-benar mereka akan mengatakan, ka'alam, sungguh seolah-olah, lam takun, lam tidak pernah terjadi, bainakum, di antara kalian ya, kita orang beriman, wa bainahu, di antara si dia itu orang munafik tadi, mawaddatun, hubungan kasih sayang. Jadi seolah sebelumnya kayak nggak ada kesamaan dalam akidah, kayak bukan siapa-siapa gitu ya. Ya laitani, dusu andanya aku, kuntu aku ma'ahum, bersama mereka, fa'afuza, maka aku akan menang, fauzan, dengan kemenangan, aziman, yang sangat besar. Aneh ya Pak itu, padahal kan sudah bareng waktu itu kan, tapi kayak kata-kata dia itu kayaknya belum pernah bareng-bareng gitu kan, kayak belum pernah bareng, padahal sudah bareng-bareng ya, sudah bareng-bareng, sudah ke masjid bareng, ngaji bareng, sholat bareng gitu ya, karena gara-gara perang ini. Jadi begitu ngelihat orang beriman menang, dapat keutamaan, nah dia setengahnya menyesal, tapi pakai ya laitani, penyesalan yang tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Sekiranya aku adalah bersama mereka, maka aku akan menang dengan kemenangan yang sangat besar. Nah, emang kemarin kemana, kan bareng juga kan, jadi seolah ucapan dia itu kayak belum pernah bareng-bareng. Apa? Omon-omon lagi. Apa tuh omon-omon apaan? Hah? Omong-omong doang, omdo itu. Jadi ngelihat orang beriman menang, kalah dia seneng, malah nyukurin. Ngelihat orang beriman menang malah dia nggak suka. Nah misal yang istilah sekarang SMS, seneng lihat orang susah ngelihat orang seneng. Nah itulah munafik. Fal yuqatil ya, maka berperanglah fi sabilillah, di jalan Allah, di jalan Allah, karena ada orang senang perang tapi bukan di jalan Allah, tapi jalan setan. Jadi perintahnya di jalan Allah, memerangi alladzina, orang-orang yang yasruna, mereka menjual al hayata dunia, untuk mendapatkan kehidupan dunia, bil akhirah, dengan akhirat. Jadi akhirat ini tukar dengan dunia.
Gitu. Jadi berperangnya memerangi orang-orang yang salah ya, yang salah. Menukar menjual akhirat untuk mendapatkan dunia. Itu orang-orang kafir. Wa may yuqatil, dan barang siapa yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah, fayuqtal, maka dia terbunuh atau dibunuh. Ya, fayuqtal itu bentuk pasif ya, Pak. Bentuk pasif, maka dia dibunuh. Ya, cirinya ada doma awalnya, awal itu yu itu, Pak. Kalau fa itu bukan huruf pertama. Kemudian di fathah sebelum akhir, taknya itu ya. Kalau dalam istilah santri namanya fi'il mudhari' majhul, ya, kata kerja kontinu yang pasif. Fayuqtal, maka dibunuh, au yaklib, atau dapat mengalahkan, ya, golaba. Jadi terbunuh berarti syahid, ya, kemudian mengalahkan berarti menang. Au yaklib, atau dapat mengalahkan, fasaufa, maka kelak ya, nu'tihi, kami akan memberikannya ajron. Apa ajron? Pahala ya, pahala atau upah, ganjaran aziman yang sangat besar ya, nanti ya, terbunuh atau menang gitu ya. Jadi pahalanya nanti ya. Dan orang-orang yang terbunuh itu, Pak, disebutkan dalam hadis itu ketika dia disabet pedang, kena ketancap sama lembing, tombak atau senjata, kata Nabi itu nggak merasakan sakitnya, gitu ya, nggak sakitnya. Sampai sini, Pak, terjemahnya. Ya, yang tanyakan, terjemahnya aja dulu ya, atau bacaannya. Oh, jangan beda dulu, yang ini dulu terjemahannya dulu. Kalau ada masih kayaknya belum jelas terjemahannya, terjemahannya dulu, atau mungkin bacaan. Jadi nanti materi nggak kemana-mana. Ya. Ya, ayat Quran tuh nggak ada yang basi ya, selalu berlaku. Nyatanya sekarang kita dikondisikan seperti itu kan, walaupun musuhnya jauh di sana kan, di Gaza kan, ya kan, seperti itu. Perang itu ya. Jadi apalagi kalau PRW musuhnya sudah masuk ke wilayah kita, itu kata Nabi, semua kita harus jadi mujahid. Tapi kalau musuhnya masih di luar, hanya ya, kalau pas kita tentara saja, kira-kira seperti itu kan. Tapi kalau udah mengerangsek, Pak, ya, itu udah semua kita, laki, perempuan, tua, muda, semua. Oh iya, betul. Jadi bulan Rajab termasuk bulan haram ya. Jadi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu termasuk bulan haram ya, bulan dimana kita diperintahkan untuk berperang ya. Dulu udah kita bahas ya di surat Al-Baqarah. Tapi faidha faktuluhum, apabila mereka memerangi kamu, ya perangi. Termasuk kalau bukan cuman di bulan Rajab atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tempatnya pun, tempat suci sekalipun, kalau dia ngerangsek ke tanah suci, Masjidil Haram misalnya gitu ya, tetap harus dibalas gitu ya. Jadi nggak boleh berperang di bulan haram ya, nggak boleh. Jadi kita muslimin, tapi kalau diperangi ya tadi, lo jual gua beli gitu ya, borong malah seperti itu. Nah mereka kan nggak ngerti ya, jenis orang ngerti bulan haram kan ya, kapan aja, betul itu nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi kalau mereka menyerang duluan ya harus dijawab ya, harus dilawan gitu. Jadi karena di bulan haram ini kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah ya, dimana ibadah ini apalagi Rajab itu termasuk salah satu di antara bulan haram yang sangat diistimewakan, utamanya oleh suku-suku tertentu. Kalau di Arab itu suku Mudhor namanya itu. Jadi menghormatinya tuh lebih dibanding dengan yang tiga gitu kan. Jadi karena memang di bulan haram itu kalau kita beribadah pahalanya akan dilipat gandakan, yaitu pahala. Jadi apa aja, mau ibadah puasa, ibadah ngaji, sedekah ya, seperti itu. Tapi kalau berbuat jahat pun pahalanya juga sama, akan lipat gandakan juga ya, seperti itu. Jadi karena kita harus takzim tadi, harus menghormati bulan haram, harus dihormati, harus dihormati. Maka kita perbanyak, alhamdulillah nih
Al-Furqan ya, begitu bulan Rajab langsung banyak yang taklim kira-kira seperti itu. Berarti menghormati kan? Seperti itu. Nggak ada lagi itu ya. Jadi ayat yang ke 71, 72, 73, 74 bahkan nanti 75 ini memang kaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya tentang masalah ketaatan ya, dari 59 ketua pada Allah, Rasul dan ulil amri. Setelah mutlak pada Allah dan Rasul. Nah, kemudian termasuk taat dan masalah berhukum ya, yang baru kita bahas. Jadi kalau Allah Rasul menentukan hukum itu adalah yang terbaik dan yang paling adil. Ya. Jadi katakan beriman kalau kita mengambil atau tidak menerima hukum Allah dan Rasul. Gitu ya. Nah, sekarang pada gilirannya adalah termasuk ketaatan pada Allah ketika ada perintah perang. Perintah perang ini kapan sih? Di Mekah 13 tahun belum ada perintah perang, Pak. Ya, walaupun sebenarnya kaum muslimin juga sudah gergetan banget. Kenapa? Karena kan tertekan, dipresit, diintimidasi, ya kan. Tapi karena nggak ada perintah perang, ya enggak. Jadi perang itu bukan kemauan Nabi, bukan kemauan kaum muslimin, tapi karena memang ada perintah Allah, ada perintah. Makanya begitu sudah turun perintah, nah kapan? Ya berbarengan dengan tahun kedua hijrah itu yang kata ya Allah menyebutkan nanti kita ketemu di surat At-Taubah ya, kasus Badar itu Pak. Jadi sekiranya mereka berjanjian untuk ketemuan pun nggak bakal ketemu kata Allah, tapi karena Allah sengaja untuk mempertemukan sehingga 3 kelompok tadi, yang satu di lembah Badar, yang satu di pojok sebelah sana, itu di sini akhirnya amrokan ya kan. Satu kelompok muslimin Nabi dengan 300 pasukan ya, kemudian ya di lembah Badar sebelah sana kafilah dagang pimpinan Muawiyah, kemudian sebelah sininya lagi bantuan dari Mekah ya kan, nanti Allah. Tapi karena tadi sudah Allah yang punya rencana, akhirnya terjadi amrokan dan perang terjadi. Jadi mulai di situ perang tahun kedua Hijriah ya, tahun kedua Hijriah sampai terus kemudian berlanjut sampai tahun ke-9 Hijriah, terakhir perang Tabuk. Nah, semua itu karena perintah Allah ya dan Rasulullah SAW. Itu. Jadi sebagai apa? Bentuk bela diri yang niatnya jihad fisabilillah dalam rangka apa? Li kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah yang tinggi. Bukan ingin kata sebagai pahlawan ketika dia berperang atau semata mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, atau untuk mendapatkan apa-apa yang berhubungan dengan nilai-nilai materi, tidak ada. Fi sabilillah. Makanya tadi disebutkan membunuh atau terbunuh sama-sama dapat pahala, sama-sama menangnya ya. Karena berperang di sini yang dipertahankan bukan harta, bukan juga nyawa. Bahkan kalau untuk mati, mereka itu para sahabat itu memang sudah cita-cita, semua pengen mati syahid. Jadi yang dipertahankan adalah akidah. Makanya selagi akidah masih utuh, nggak digadekan, apalagi dijual, ya dengan murtadnya berarti menang, gitu ya, berarti menang seperti itu ya. Nah, ketika musuh benar-benar sudah datang, dia merangsek, ya apalagi ke dalam negeri kita, ke kota kita, maka fangfiru subatan, berangkat, rawe-rawe lantas malang-malang putung, orang tinggal gelanggang coro Melayu. Ini bahasa mana Pak? Ngerti nggak artinya? Bahasa Prancis. Yang tahu Pak Yanto. Jadi kalau sudah musuh datang itu apapun yang terjadi harus maju, tidak meninggalkan gelanggang dengan cara lari. Orang tinggal gelanggang coro Melayu, tidak meninggalkan arena peperangan dengan cara lari. Jadi apapun risikonya maju. Nah itu. Karena lari dari perang itu apa? Dosa besar. Nah, di sini nanti tergantung bagaimana komandan. Fangfiru subatin awing firu jami'an. Mau maju dengan perkelompok ya, bergelombang, atau dengan langsung. Nah, tergantung situasi dan kondisi nanti. Seperti itu. Ya? Bertawuran beda ya? Oh, bertawuran. Sangat tawuran. Tawuran mau bentuknya, mau tawuran antara gangster, mau tawuran antara apapun. Kalau tawuran bukan fisabilillah, tapi fisabilis syaitan itu ya. Oh iya, fisabilis syaitan. Ya.
Matinya bukan sahid tapi sangit. Gitu. Jadi bukan tawuran, betul. Semua terukur. Kalau sudah dipanggil itu Pak, nggak ada istilah, jauh. Coba Pak, ketika waktu perang Tabuk itu kan berangkatnya bulan Rajab sebenarnya, tapi memang perjalanannya jauh Pak RW. Itu 20 hari. Jadi prediksinya sampai di Syam yang sekarang sekitar Syria, Pak, Palestina itu, ya 20 hari. 20 hari baru nyampe. Makanya berangkatnya bulan Rajab. Nyampainya berarti Sa'ban. Ya, karena memang ditantang sama Herakles sebagai kaisar Romawi. Tantang, dia siap dengan 200.000 pasukan. Dan itu pasukan tentara yang terlatih Pak, dengan senjata dan perisai yang lengkap, kudanya semua kendaraan yang lengkap. Kalau Nabi mah 30.000 itu pun satu onta untuk 10 orang. Gantian. Oh iya, jadi standarnya apa? Jalan kaki. Standarnya jalan kaki. Ya kan, sampai kehabisan pangan segala macam. Pada saat itu usia Rasulullah 62 tahun itu. 62 tahun ya. 62 tahun. Betul, 62 tahun. Itu perang terakhir soalnya. Karena tahun 10 Hijriah kan wafat ya. Betul. 62 tahun tuh. Nabi 62 tahun Pak memimpin pasukan, menggalang pasukan, dana yang cukup besar, sampai itu luar biasa. Para sahabat itu ada yang tadi ya, Abu Bakar seluruh hartanya, Umar separuh hartanya, itu ketika itu. Nah, ada juga yang memang nggak mampu, ada yang beberapa satu sok korma. Ya, loh iya. Jadi Nabi itu, zaman Abu Bakar, Umar, Pak. Zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu nggak ada lembaga militer yang formal, nggak ada. Jadi nggak ada lembaga militer yang formal yang setiap bulan dapat gajian gitu, nggak ada. Nggak ada Pak, nggak ada. Jadi ketika berperang nanti siapa yang ditunjuk sebagai komandannya. Begitu selesai perang, bubar, selesai. Nggak ada yang permanen bentuk lembaga kayak sekarang kita mah ABRI gitu kan, nggak ada. Semua menjadi mujahid, ya. Termasuk zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu seperti itu. Jadi nggak ada lembaga militer yang permanen, tidak ada. Itu. Tapi ketika ada tantangan, baru ya semua digalang, semua jadi mujahid. Gitu. Juga diatur yang berangkat, ada yang nggak berangkat gitu ya Pak, semua itu. Tapi ketika musuhnya sekali Imperium Romawi mah ya harus sebanyak-banyaknya, maka terkumpul 30.000. Itu pun kalau 30.000 berbanding 200.000 sama dengan Badar kasusnya kan. Badar kan 1.000 melawan 300, Nabi 300, musuh 1.000. Jadi sama tuh Pak. Sama ya. Nah itu. Nah berangkat tuh Pak, dalam keadaan kalau Quran menyebutnya sa'atul usroh ya, sa'atul usroh di surah At-Taubah itu perangnya sangat sulit. Maka orang-orang munafik ada sekitar 70 orang yang nggak berapa, 70 orang gini ya Pak, 70 orang, bukan begini, 70 orang, gini yang lain lagi. 70 orang nggak berangkat, itu mereka mengatakan apa? Ini sangat panas gitu kan. Apa yang berangkat jauh-jauh kayak seperti itu. Nah, apakah Allah itu menurunkan wahyu? Api neraka lebih panas dibanding dengan panasnya sedangkan matahari. Itu jawaban Allah di Quran. Seperti itu. Jadi ada yang nggak berangkat Pak dengan alasan panas. Nah, termasuk orang munafik kan. Nah, termasuk juga jauh, gitu, jauh. Seperti itu. Jadi ada yang nggak berangkat. Ya, sekitar 70-an orang ya. Kemudian yang lain-lain adalah wanita, anak-anak, orang tua. Kalau itu memang termasuk yang uzur, memang nggak boleh berangkat. Anak-anak, mak-mak memang nggak boleh berangkat, ya kan? Itu. Tapi kalau yang gagah-gagah nggak berangkat, ya itu berarti orang punya penyakit, ya seperti itu. Walaupun juga ada yang dimaafkan, gitu ya. Nah, ketika berangkat dengan samina wa ta'na tadi, dengan perbekalan yang apa adanya, ya tadi ya. Ternyata begitu sampai di Syam sana, di Tabuk ya, di Tabuk, bukan di ibu kota, di Tabuk. Sampai di Tabuk, itu Herakles ngelihat muslimin berbaris dengan jumlah seperti itu, keder Pak, ngeper. Ini pasti bukan manusia ini.
Karena dari tempat yang jauh dari Madinah, perjalanan 20 hari, panas terik kok hidup. Berlogika dia, nggak mungkin kalau manusia. Nggak mungkin kalau manusia. Paling nggak manusia berkekuatan apa gitu, jin atau apa gitu kan, seperti itu. Nah, akhirnya Hercules nggak mau ambil resiko, karena sebelumnya terjadi kontak perang. Perang apa? Mu'tah ya Pak. Perang Mu'tah ya, perang Mu'tah itu. Nabi nggak ikut, tapi mereka kocar-kacir. Tapi ini kan kelompok sedikit, muslimin sedikit, mereka sedikit. Mereka kalah. Nah ini muslimin banyak, 30.000. Ngeper dia kan. Nah, Hercules pilih mundur tuh Pak. Pilih mundur. Jadi menang itu memang karunia Allah ya, Allah yang memberikan. Nggak terjadi frontal peperangan. Tapi tadi, mereka akhirnya kabur ya, lari. Nah, menang apa Pak? WO kan? Boleh menang WO. Luar biasa itu. Jadi kalau udah Allah perintah itu berarti Allah tidak akan zolim. Allah nggak akan zolim itu. Bahkan pernah habis perang, darah masih pada basah, luka masih pada menganga, ya, suruh berangkat perang lagi. Perang Uhud kan Pak? Kan habis kalah di Uhud secara fisik, kemudian ada panggilan perang lagi, suruh berangkat lagi. Bahkan Nabi menyuruh yang berangkat adalah yang kemarin berangkat di Uhud, yang kemarin nggak ikut berangkat jangan berangkat. Gitu. Kenapa kira-kira Pak RW? Ya, itu yang nggak berangkat kan banyak, ya kan. Waktu berangkat ke medan Uhud itu kan sekitar beberapa orang ya, diprovokasi sama munafik Abdullah bin Ubay Salul tadi, sekitar 200 orang nggak berangkat. Balik Pak dari jalan, balik lagi gitu kan. Nah, itu kan banyak. Nah, ketika ada panggilan perang yang berikutnya, orang-orang itu nggak boleh berangkat sama Nabi. Yang berangkat adalah yang kemarin berangkat, walaupun luka masih pada menganga tadi, darah masih pada netes. Itu semangat luar biasa. Jadi nggak ada keluhan Bapak. Saya capek, masih sakit, nggak ada. Infiru khifafan, kalau dalam ayat lain infiru khifafan wasikolan. Berangkatan dalam ringan atau berat. Infiru khifafan wasikolan. Berangkatan yang ringan atau berat. Karena pasti Allah tidak akan zolim. Ternyata diberi kemenangan. Nah, seperti itu. Nah, tapi tadi ya ada model mental orang yang berpenyakit. Wa inna minkum lamala yubaktian. Sungguh ada orang yang lambat. Nah, berlambat itu mencerminkan orang yang apa? Malas, nggak tertarik, gitu ya. Itu karena takut mati, yang jelas mah munafik kan Pak? Ya, takut mati. Nah, pelin-pelan macam-macam. Ada yang seperti itu. Nah, modelnya orang seperti ini kalau ngelihat Muslim menang dia akan kecewa, sakit hati. Kalau Muslim kalah lagi girang. Nah, itu ya tadi girang itu. Nah, nanti tuh pada gilirannya nanti di akhirat baru mereka nyesel luar biasa. Nyeselnya itu di akhiratnya nanti. Ya, pas kita orang-orang beriman mau menuai hasil daripada pahala-pahala amal solehnya, pahala-pahala jihadnya, ternyata mereka yang di dunia nggak ada kesempatan tapi tidak melakukan baru menyesal. Ada kesempatan tapi nggak mengambil. Ya, apa susahnya sih Pak? Timbang misalnya ke masjid, ngaji, sholat, taklim gitu kan. Ada sempet tapi nggak berangkat. Masih asik dengan TV-nya kira-kira seperti itu. Asik dengan apanya lagi Pak? Game-nya, dengan HP-nya. Ya, seperti itu. Nah, sama-sama muslim. Maka bahasa Quran tadi, seolah mereka belum pernah bersama, kayaknya belum pernah kenal gitu loh Pak. Padahal sebenarnya udah bareng-bareng. Bikin masjidnya bareng malah kan. Galang dananya bareng Pak. Begitu jadi aja pada ogah masuk. Pak, bangun masjidnya bareng-bareng kan, serius kan, jalan dana sana sini. Begitu jadi aja, pencar-pencar, kayak orang bikin kurung batang ya. Kalau bikin rame-rame begitu rumah masuk aja. Nah, nyeselnya di akhirat. Digambarkan penyesalannya seperti dalam surah Al-Hadid. Coba kita buka. Surah Al-Hadid, surat 57, ayat yang ke-13-14. Ini gambaran penyesalannya orang yang tadinya bersama kita tapi dia tidak berjuang ya dengan benar, nggak mau melakukan apa yang Allah perintahkan. Ayat 13 dan 14 Al-Hadid, surat ke-57. Udah ketemu belum? Ini kan tadi bicara orang munafik kan? Udah Pak? Al-Hadid. Ini Al-Hadid. Habis Al-Waqiah 13-14. Udah Pak?
Udah ya? Yauma ya? Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila raj'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fi rahmatu wa zahiruhu min kibalihil adab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharrakumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Shadaqallahu azim. Yauma yaqulu, pada hari nanti Pak, nanti ya, bukan sekarang, akan berkata al munafikun, orang-orang munafik laki-laki, wal munafiqat, dan orang munafik perempuan. Orang munafik itu berarti orang Islam ya, orang Islam. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman ya. Jadi ketika di mahsyar ya, unzuruna ya, tunggu kami, naqtabis, kami akan mengambil min nurikum, di cahaya kalian. Jadi kebayangkan Pak, kita orang beriman akan diterangi dengan cahaya di depan dan di sebelah kanan. Itu ini Quran Pak. Cahaya kita nanti yang menerangi depan kita, terang benderang, dan sebelah kanan kita. Karena sekarang kita hidup dengan Quran. Quran ini kan cahaya. Qila, dikatakan, irjiu, kembali kamu, waro'akum, ke belakang kamu. Enak aja bahasa kitanya ya Pak, mau nebeng-nebeng gitu kan. Karena mereka itu benar-benar dalam kegelapan. Kegelapan. Faltamisu nuro, maka carilah cahayamu sendiri. Jadi mereka nggak akan mendapatkan cahaya dari kita. Jadi cahaya itu Pak bukan gratisan, tapi adalah kita sekarang yang dikumpulin ya, dengan kita baca Quran ya kan, dengan kita mengkaji Quran, dengan kita sholat, kita sodako, itu cahaya ya, akan menjadi nur ya, sekarang ini. Jadi bukan nanti nyarinya, nah ya, nyarinya sekarang. Faduriba, maka dibuatlah bainahum, di antara mereka ya, antara orang beriman dengan orang munafik ya, kita orang beriman, bisurin, dengan sebuah dinding, lahu, baginya bab, dinding yang berpintu. Langsung jelek aja ada dinding yang membatasi antara mereka orang munafik dan orang yang beriman ya. Orang munafik ya Pak, orang muslim tadi ya, muslim. Batinuhu, sebelah dalamnya ya, dalam dinding ya, bifihi rahmah, padanya rahmat. Ini maksudnya adalah kenikmatan Allah, yaitu surga. Wa zahiruhu, dan belakangnya, min kibalihi, dari sebelah arah belakangnya itu al adabu, azab. Jadi otomatis nanti mereka yang di luar dinding itu adalah diazab, karena orang munafik itu akan diazab bersama dengan orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Yunadunahum, ya, ketika mereka sudah terpisah ya dengan dinding tadi, teriak ya, manggil-manggil ya, manggil-manggil. Alam nakum ma'akum, nah tadi itu ya, bukankah kami dulu bersama kalian gitu ya. Padahal di dunia ngomongnya apa tadi Pak? Waktu dia ngomong apa? Kalau aja dulu tadi saya bareng sama kamu gitu ya. Padahal kan memang udah bareng tadinya kan, tapi nggak berangkat doang, udah sama-sama sakit, cuma nggak berangkat doang, ngeliatin doang gitu, betul. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kamu ya, sama-sama bangun masjidnya gitu, tapi justru memakmurkan pada ogah gitu kan bareng bangun masjidnya, galang dananya pun bareng, tapi begitu suruh makmurkan
pada ogah. Gimana coba? Ini kan bareng-bareng gitu kan. Nah, di luar tadi ya, nonton. Qalu, mereka berkata, bala, kita nih Pak jawab, orang beriman yang taat tadi. Benar, benar. Ya, kamu lu bareng-bareng sama kita. Bareng-bareng. Walakinakum, akan tapi kalian fatantum anfusakum. Kalian telah mencelakakan diri kamu sendiri. Tuh, mencelakakan diri kamu sendiri. Jadi dipikir perintah Allah, ajakan Allah itu akan mencelakakan. Nah, itulah mencelakakan sebenarnya. Jadi ajakan perang itu bukan ajakan bunuh diri. Jadi jangan girang gara-gara muslimin kalah, untung saya nggak berangkat, kan gitu ya. Nah, jadi nggak mati terbunuh. Jadi nggak kehilangan tangan, nggak kehilangan mata, nggak kehilangan anggota badan, nggak kehilangan harta. Padahal yang hilang itu semua akan dihitung, akan direkan sampai apa Pak? Debu yang menempel di anggota badannya itu akan diperisai kata Nabi. Jadi jangan pikir Bapak keluar dari rumah ke sini, entah dengan motornya, dengan jalan kakinya, yang kemudian nginjek kotor segala macam itu sia-sia, semua direken, dihitung semua itu. Ada hitungannya semua, ya kan? Putaran roda motornya, PRW, dihitung semua kan? Seperti itu. Apalagi jalan kaki ya, semua dihitung, tarikan nafasnya. Semua kan dihitung semua. Nah, sampai kata Nabi, debu yang menempel di anggota badan akan jadi perisai, jadi sengatan api neraka. Semua ada ganjarannya. Jadi kalian telah mencelakakan diri kamu sendiri. Wa tarabastum, dan kalian menunggu-nunggu. Ya, cuma nunggu-nunggu doang gitu. Jadi cuma apa Pak? Ya, bagaimana nanti tapi nggak ada actionnya. Nah, tadi kata Pak Yanto apa? Menonton. Padahal kita disuruh jadi pemain semua, gitu. Bukan jadi penonton. Itu. Wa tarabastum. Jadi hanya menanti-nanti saja. Wartabtum, dan kalian ragu. Ya, ragu. Nah, kalau udah ragu udah parah, Pak. Orang ragu itu sudah nggak jauh-jauh dari apa? Kekufuran. Karena berangkat dari keraguan-raguan itu nanti akan mudah dipermainkan oleh setan. Memang pertama kan setan itu membuat wasfisu fi sudurinas, membuat was-was. Kalau was-was sudah gampang, ya kan? Sholat nyatanya yang sholat rajin juga miskin aja gitu kan. Ngaji dapatnya apa juga, paling dibaca Quran lagi, enggak tuh pulang ngaji bawa besek tuh enggak ada gitu. Kan gitu kan. Ya, cuma ngaji, disuguhnya cuma Quran doang gitu kan. Gitu. Besok ada kopi. Pak RW nih ya. Tuh, dengerin tuh Pak RW masih kopi tuh ya. Pak RW ngopi dulu. Nah, itu ya. Jadi berpikirnya tadi ya masalah dunia, berpikirannya untung rugi masalah materi. Nah, jadi wartabtum, kalian ragu dengan pahala yang Allah tawarkan, ragu dengan janji Allah. Nah, itu ragu, nggak yakin. Padahal Allah itu tidak akan pernah zolim dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Wa gharatkumul amani, dan telah menipu kalian akan amannya angan-angan. Hatta jaa amrullah, sehingga datang perintah Allah, urusan Allah. Wa gharrakum, dan telah menipu, memperdaya kalian bila yang taat pada Allah, al-gharur, ya tipu daya atau tipu daya setan. Jadi orang-orang yang nggak berangkat tadi berarti memang sudah dikuasai oleh setan, dininabobokan dengan angan. Pokoknya enak dah, pokoknya di rumah mah sambil nonton TV, apalagi disiapin kopi dan pisang goreng. Nah, cuacanya gerimis lagi, udah lebih enak lagi tuh. Anteng banget itu. Itu. Nah, itu masalahnya memang Pak tadi ya, jihad. Ya, nah, kita ini alhamdulillah ya, artinya bukan alhamdulillah, maksudnya apa? Jihad kita hari ini ya, sebatas tadi ya, taklim, ngaji, sholat, kalau punya duit umroh, haji, seperti itu kan. Jadi enggak seperti tadi zaman Nabi yang kalau boleh saya hitung tuh Pak, dari mulai perang Badar sampai perang Tabuk tahun kedua Hijrah sampai tahun ke-9 Hijrah itu rata-rata per 4 bulan sekali. Kebayang nggak Pak? Oh iya, rata-rata per 4 bulan sekali. Ya. Tapi itu sahabat nggak ada yang kemudian jatuh miskin gara-gara perang, nggak ada Pak, nggak ada tuh. Waktu perang Tabuk itu kan para sahabat waktu itu sudah mengalami apa? Mengalami apa ya? Keadaan belum mau panen, belum jelang panen ya, karena anggur baru mulai ranum, jadi belum masak ya, masih ranum. Nah, para sahabat lagi susah itu. Tadi ada yang punya modal belanja ya,
dengan modal yang ada untuk dagang. Tapi begitu ada panggilan perang, semua itu juga ditinggal. Semua ditinggal. Semua ditinggal. Makanya begitu pulang perang Tabuk, keadaannya kan para sahabat yang tadinya punya dagangan segala macam pada busuk kan. Karena 40 hari, 40 hari. Tapi Allah Maha kaya, Maha pemberi rezeki. Seperti itu. Nah, sahabat yang kaya, Abdurrahman bin Auf, itu karena ngelihat para sahabat pada rugi, karena korma-kormanya, anggurnya pada busuk, dibeli dengan harga yang wajar. Dibeli aja sama dia. Biar para sahabat nggak pada rugi. Gitu ya. Dibeli. Nah, dengan niat menolong. Niat menolong. Tapi tadi ya, karena niatnya menolong, Pak, Allah pun tidak merem. Dibalas juga. Akhirnya ada suatu wabah penyakit di Yaman sana yang obatnya harus korma busuk. Ya, ada aja kan. Sekarang yang punya korma siapa? Cuman Abdurrahman bin Auf. Pada waktu dia berangkat perang Tabuk, udah onta selembah dengan muatannya disedekahkan. Gitu. Cita-citanya pengen miskin, Pak, tapi nggak bisa miskin. Jadi memang sudah ditulis bahwa kaya mah kaya, seperti itu kan. Memang harus kaya ya, Pak. Cita-citanya pengen miskin, tapi nggak bisa miskin. Nggak bisa miskin. Ya, nggak bisa dia. Karena sudah Allah gariskan kaya, gitu kan. Ya. Mau bagaimanapun, mau tidur terus pun ya kaya aja gitu kan. Kaya aja. Malah yang usaha kerja keras berjibaku dengan tenaganya, berangkat sebelum tidur, sebelum bangun, pulang malam, segitu-gitu aja gitu kan. Segitu-gitu aja gitu. Nggak bisa kaya-kaya gitu. Jadi memang sebenarnya adalah ya karena Allah kita memang hanya suruh ikhtiar, ya ikhtiar dan ikhtiar seperti itu ya. Gitu. Jadi tapi memang sahabat tuh luar biasa, Pak. Usahanya itu nggak cuma satu tadi, dagang, jalan, ya. Pertanian juga ada, ternak juga ada, jadi nggak ada istilah mati langkah ya. Kalau kita ini kan Masya Allah ya, dagang cuma es doang, gitu musim hujan habis juga sih habis juga itu kagak habis juga gitu kan. Itu para sahabat, faidza faragta fansab. Kalau telah ibadah ya telah kerja ibadah dulu, begitu terus ya, luar biasa. Jadi ini ya penyesalan orang-orang munafik ya. Di dunia tadi mungkin sebatas mengatakan seperti itu. Kalau saja saya ikut sama mereka gitu kan, akan menang gitu ya. Tapi di akhirat lebih parah lagi karena ditempatkan di tempat yang penuh dengan siksaan, diazab tadi ya, diazab. Dan mereka tidak bisa mendapatkan pertolongan dari saudara-saudaranya ya di dunia, walaupun kita saling kenal, karena ternyata mereka sudah beda prinsip. Jadi Pak, orang-orang munafik itu ya, kalau kita ada acara apa keagamaan, kelihatannya bareng-bareng, tapi batinnya bagaimana kalau supaya nggak jalan, nggak jadi, seperti itu. Batinnya gitu Pak. Jadi kalau kita nggak jadi itu kayaknya seneng gitu loh. Gitu, nggak seneng. Kita misalnya ada rencana apa nih, Muludan, apa Rajaban, gitu misalnya, Isra Mi'raj lah biasanya ya. Batinnya tuh bagaimana supaya ya bareng gitu kan. Tapi kalau kira nggak jadi tuh seneng gitu kan. Oh, kalau hujan gitu ya, seneng gitu. Oke, seperti itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jemaah sekalian, demikianlah sama-sama kita ikuti dan pada kali ini.